Sebenarnya bukan ceramahnya yang sekarang menjadi problem bangsa, tetapi sebaran videonya. Mereka yang tidak pernah turun jadi penceramah tidak akan tahu medannya. Mereka yang tidak tahu medannya tidak akan pernah menilai bagaimana temannya. Saya dengan Kiai Sumarno Syafi'i, dengan Novel Bamukmin, biasa turun di masyarakat, ada suasana di mana orang itu bercanda kadang-kadang seperti kelewatan, seperti jorok. Tetapi itu adalah sesuatu yang memang ditunggu oleh jamaah. Mereka yang tidak datang di tempat itu, jangan pernah coba menilai. Mereka yang tidak pernah melihat suasananya, apalagi menyebarkan ke tempat lain lalu dipotong videonya. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu maka saya katakan bahwa Gus Miftah dalam karakteristik dakwahnya selama ini, apalagi beliau hidup di tengah komunitas yang mohon maaf ya orang nyebutnya preman atau bajingan atau apa, itu bahasa seperti itu sudah biasa dan umat sudah maklum ketika mereka ngundang Gus Miftah pasti sudah tahu bumbu apa yang biasa disajikan di situ. Daging sapi akan jadi enak bagi orang Padang kalau direndang. Tapi orang Betawi pasti dia akan menggunakannya soto Betawi. Dan orang Madura akan bikin sate. Jangan pernah ada orang mengatakan bahwa Padang itu tidak enak karena pedasnya. Lidahmu tidak sama dengan lidah mereka. Jangan kau bilang soto Betawi itu apa, bikin pusing kepala karena ada santannya. Lidahmu beda dengan orang Betawi. Dan jangan pernah menjelekkan sate Madura, karena memang mereka seleranya seperti itu. Jadi saya katakan bahwa sebenarnya bukan Gus Miftahnya, bukan ceramahnya, tetapi gorengannya yang penting itu sebenarnya. Tergantung bagaimana tempenya digoreng seperti apa, direbus seperti apa, disayur seperti apa. Saya menganggap bahwa itu adalah metodologi atau cara yang selama ini dirasakan oleh Gus Miftah juga jamaahnya efektif. Faktanya ketika beliau mengatakan itu, semua tersenyum, semua tertawa, bahkan si pedagangnya sendiri juga tidak tersinggung. Dia merasa tersinggung ketika dipancing oleh media kan. Kamu sebetulnya tersinggung enggak? Iyalah, lu kemarin kok tidak? Kemarin kok tersenyum? Kemarin kok tertawa dan tidak marah-marah. Andai dia marah mungkin dia lemparkan satu gelasnya kepada Gus Miftah. Nyatanya tidak juga. Sebenarnya itu kan sebuah retorika untuk kelezatan berkomunikasi. Kita juga menyaksikan Bang Rocky Gerung, mungkin saya ratusan kali nonton videonya bagaimana menggunakan istilah dungu, istilah tolol, istilah apa. Tapi tidak jadi masalah di hadapannya kan, menjadi masalah bagi orang yang di luar. Tidak masalah dia audiensnya kan. Tapi orang yang tidak datang di tempat itu kemudian dia potong videonya di luar. Berapa banyak orang yang mencaci maki beliau gara-gara kalimat itu. Nah begitu juga Gus Miftah. Saya memang mengatakan bahwa ada kesalahannya di situ. Kesalahannya adalah satu, beliau tidak melihat bahwa sekarang sedang kemarau panjang. Dulu di Bandung pernah ada anak mahasiswa yang melemparkan satu puntung rokok. Dilemparkan, dia merasa biasa tapi 30 hektar hutan kebakaran. Padahal cuma puntung rokok. Mengapa? Karena waktu itu musim kering kemarau panjang ada ditiup angin. Nah Indonesia ini sudah 10 tahun lebih kita sedang kemarau panjang karena masalah-masalah politik dan sebagainya. Bangsa ini sedang dikacaukan dengan pikiran masalah korupsi lain sebagainya. Kontroversi antara satu kelompok dengan yang lainnya. Ini belum sembuh sampai hari ini. Nah maka apapun yang dilemparkan, ditiup angin oleh kepentingan-kepentingan yang lain, dia akan membakar secara luas kemana-mana. Jadi saya katakan bahwa Gus Miftah kesalahannya ada, kita tidak mengatakan tidak salah, ada kesalahannya kurang tepatnya, dia lupa siapa hari ini beliau, dan dia mengira bahwa barangkali saat ceramah itu yang datang itu cuma yang di situ saja. Padahal hari ini pengajian di sini 1.000 orang yang datang, 10.000 orang yang datang. Tapi kamera yang kemudian mengakses ceramahnya itu membuat ceramah itu dihadiri oleh jutaan orang. Itu barangkali kita lupa. Nah sementara ada juga orang lain mohon maaf yang datang di situ jangan dianggap sebagai jamaahnya semua. Dan tidak semua orang yang datang juga niatnya baik, tentu ada yang punya kepentingan lain kan. Saya tidak menduga-duga, tapi faktanya bahwa Indonesia hari ini sedang kemarau panjang. Kemarau panjang itu sekecil apapun api, bara api dilemparkan, kalau ditiup angin dia akan mengakibatkan kebakaran yang sangat besar. Saya ingin mengatakan bahwa sebaiknya yang tidak hadir di pengajian itu tidak usah menyebarkannya. Apa kepentingannya? Menyebarkan juga sudah salah. Apalagi ditambah dengan narasi, kemudian dipotong pada bagian-bagian yang
Anda tidak tahu opening dan closingnya pembicaraan itu, ini sangat berbahaya. Saya kira itu. Ya cuma ada bedanya tadi. Kalau di singgung Rocky Gerung, kalau dia bilang dukung segala macam, tapi bukan untuk orang yang di bawah strata sosial dia, tapi untuk yang di atas. Sehingga ya beda nuansanya jadi. Apa tidak lebih berbahaya menyebut dungu orang yang di atas? Justru untuk publik mendukung-dukungkan orang di bawah itu yang terbalik. Kalau di atas itu orang juga punya kritik macam-macam kalau kita lagi di atas. Artinya gini Bang, bahwa yang kita hadapi adalah orang yang memang doyan dengan sajian itu. Doyan dengan sajian itu. Andai waktu misalnya Bung Rocky mengatakan si A dungu, si Anu Sontoloyo misalnya gitu kan. Itu dinisbatkan kepada orang yang punya jabatan lebih tinggi, kemudian dinarasikan, itu sangat lebih berbahaya. Karena menyangkut tentang negara. Nah ini orang biasa saja. Tapi kepentingan komunikasi dengan orang yang datang itu sangat berpengaruh dengan apa yang kita lakukan. Tetapi walaupun demikian, medan yang dihadapi harus juga dijaga. Jangan sampai, loh kok sekarang ngajinya berubah ya? Setelah jadi utusan khusus presiden kok ngajinya kayak sambutan rapat paripurna saja. Kan jadi kecewa masyarakat juga. Padahal yang ngundang itu tahu persis seperti itu karakternya. Nah mereka yang memang tidak hadir, hati-hati ketika menyampaikan berita. Tapi yang paling penting apa? Dalam konsep Al-Quran, ini masa saya menghadapi orang banyak ya. Ketika ada orang yang membawa informasi kepada Anda, maka yang wajib bagi Anda adalah tabayyun. Fatabayyanu. Ketika ada postingan, ketika ada berita, ketika ada warta yang cenderung menjatuhkan kehormatan seseorang, kamu tidak otomatis boleh ikut menjas dia itu benar salah. Kemudian melakukan satu ucapan atau tindakan yang membuat dia tambah terhina. Tabayyun dulu, 2. Tabayun dan tasabut, ini ayatnya 1 tapi bacanya 2. Fatabayyanu fatasabbatu. Apa tabayun itu? Benarkah teks itu dia yang mengucapkannya? Benar, itu tabayun. Benarkah itu yang dilakukannya? Benar, itu tabayun. Tapi yang kedua tasabut. Pastikan bahwa motivasi dari dia mengucapkan itu hanya 1. Tidak ada alternatif yang lain. Kalau ada alternatif yang lain, maka Anda tidak boleh putuskan dulu menyikapinya dan komentar bahwa ini A, B, C, D. Tidak boleh. Itu tasabut. Makanya kita pastikan bahwa seperti itu klarifikasi. Yang kedua, lihat motivasi. Nah, saya sangat menyesalkan banyak juga di antara kiai yang ikut berkomentar gini. Kalau kita tanya, Anda tahu nggak waktu ceramah itu kondisinya seperti apa? Anda tahu nggak rentetan kalimatnya seperti apa? Ini kan penting. Nah, apa yang kita lakukan terhadap seseorang? Saya tidak bela Gus Miftah sama sekali. Bung saya juga dalam beberapa hal berbeda dengan beliau. Dan biasa kita kritik di hadapan teman-teman. Tapi satuan Anda dalam satu gerakan. Kebencian kepada satu kelompok orang jangan sampai membuat kita tidak adil menyikapinya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kebencianmu kepada sekelompok orang membuat kamu tidak adil menilainya. Tidak boleh. Makanya di ayat tadi, iyakun ghaniyan au faqiran fallahu aula bihima. Jika kamu bersaksi tentang seseorang, adillah. Kalau dia kaya, jangan kamu terpengaruh, takut gak kebagian kekayaannya. Kalau dia besar, jangan kamu silau dengan besarnya. Au faqiran, atau dia kecil atau dia miskin, kamu tidak perlu kasihani dia. Kalau memang dia salah-salahkan, kalau benar ya benarkan. Saya dalam beberapa hal memang berbeda dengan Gus Miftah. Tapi dalam hal ini saya melihat dia melakukan yang benar, tetapi bisa jadi karena di saat yang mungkin tidak disadari ada sesuatu di situ. Dan ada di antara manusia yang memang sedang menunggu momen-momen ini. Sekecil apapun, kalau bisa digoreng, tukang gorengan pasti dia akan beli itu tempenya. Oke, saya cari dulu asbabun nuzulnya. Coba ya orang baik itu. Justru di situ problemnya. Noblesse oblige itu. Itu masalahnya di situ kan.
Justru karena orang baik maka dia akan ditagih secara radikal. Kan itu soalnya, satu poin di situ dulu. Tapi saya mau ambil poin yang juga tadi secara asumtif diucapkan oleh teman-teman. Bayangkan misalnya, kalau Pak Prabowo akhirnya minta supaya jangan mengundurkan diri. Nggak ada soal, nggak ada problem nilai di situ. Yang jadi problem nilai kalau Gus Miftah mengatakan, oke, saya terima permintaan Pak Prabowo. Di situ baru ada problem etik. Kan orang akan nilai kepentingan politik mengalahkan kepentingan moral. Kan itu soalnya kan. Jadi itu dasar kenapa kita mesti selalu kasih argumen di balik posisi-posisi kita tuh. Siapa yang mau bertaruh? Gus Miftah akan diminta oleh Prabowo untuk tinggal dan dia akan bilang, saya memenuhi permintaan Pak Prabowo. Nah itu jadi busuk gitu. Karena dia udah ambil the highest of public ethics, itu mundur. Udah. Tidak boleh dibujuk lagi. Kalau mau dibujuk diuji lagi moralnya tuh. Oh jabatan itu penting, nanti akan ada jabatan baru diberi pada dia. Harusnya Gus Miftah bilang, saya merasa bersalah dan saya tidak mau lagi diminta dalam jabatan apapun. Itu yang namanya kemakrifatan maksimal. Udah dapat nggak dalilnya? Tapi ini juga pelajaran. Saya kasih kuliah etik puluhan tahun di universitas itu. Coba saya terangkan satu suasana. Kita mesti lihat di dalam peristiwa ini ada berapa komponen sebetulnya. Yang pertama soal pragmatisme itu. Kalau Prabowo minta masuk lagi, itu ada pragmatisme politik. Kebutuhan Gus Miftah mewakili satu segmen di dalam masyarakat Indonesia itu. Itu pragmatisme, bahkan pragmatisme politik. Yang kedua, ada nilai di situ pragmatisme yang juga dimanfaatkan oleh mereka yang menyumbang pada Son Ajit. Apa motifnya? Dia playing God di situ. Lu kecil nih, gue sumbang sama lu. Kan dia menghina juga sebetulnya kan. Kenapa memang kalau dia memilih untuk jadi penjual teh, kenapa you mesti angkat derajatnya? Dia pilih sendiri kok. Dan dia lebih mulia mungkin daripada penjual negara. Kan kita mesti berpikir radikal dalam soal-soal itu. Jadi mereka yang menyumbang juga harus di riset. Ini betul-betul menyumbang di dalam upaya untuk apa? Ya oke, bukan dari dulu kan, ya bayar pajak aja lah, nanti suku pajaknya yang masuk ke Son Haji kan lebih gampang itu secara berpikirnya. Jadi pragmatisme ada di situ. Di dalam kasus ini juga ada patriarkisme. Gus Miftah secara tidak sadar di pikirannya, dalam pikirannya ada stok patriarki itu. Buat siapa? Yang nilai siapa itu? Ya bukan umatnya yang udah biasa dibercandain. Tetapi bagi mereka spektakel ini, mereka yang menonton melihat bahwa oh ada patriarkisme, ada feodalisme ya pada Gus Miftah ya. Itu yang menimbulkan heboh sebetulnya tuh. Secara teoritis begitu tuh. Ada misoginisme ketika menghina perempuan itu kan. Jadi kita juga hidup di dalam komunitarian ethics. Yang tidak mungkin kita bahas satu persatu. Oh ini gak cocok di situ, ini cuma dicocok. Kan gak bisa kita bilang bahwa itu yang tidak ada di situ ya jangan komentar. Loh itu public sphere. Kalau begitu, bahkan kalau Gus Miftah hanya bicara pada 2 orang, direkam oleh satu stasiun TV, Gus Miftah tahu dia bicara ke seluruh Indonesia. Kan itu mesti datang automatically dari dalam stok pikirannya kan itu. Jadi itu intinya tuh. Yang ketiga adalah soal di belakang ini ada semacam kultur besar kita yang harus kita mulai papas, yaitu kita tidak punya semacam komunitas yang mengolah argumen itu. Community of thought. Argumentative society. Akibatnya yang muncul duluan kemarahan itu. Sebelum menganalisa udah marah itu. Karena gak mampu berargumentasi. Saya kasih contoh agak cepat-cepat nih.
Suatu waktu di Amerika ada heboh, kira-kira sejenis tuh. Rektor Harvard University namanya Lawrence Summers. Lawrence Summers ini sebelum dia jadi rektor Harvard, dia adalah menteri keuangannya Bill Clinton. Dia pensiun, selesai, dia jadi rektor di Harvard University, presiden Harvard University itu, namanya rektor. Ini orang ahli matematik, bikin riset tentang hubungan variabel untuk melihat efisiensi itu. Satu waktu dia berkomentar begini, ada dosennya di Harvard yang mungkin mau nulis disertasi atau mengambil profesor, dia bilang begini, perempuan itu tidak mampu berpikir matematikal itu. Lalu heboh di Amerika tuh. Kalimat perempuan tidak mampu berpikir matematik. Sebelum dia terangkan bahwa dalam riset genetik memang laki-laki itu 10% di atas perempuan di dalam bidang matematik itu. Tetapi komunitas feminis Amerika tahu bahwa ini atau merumuskan bahwa ini adalah misoginis, membenci perempuan yang mau jadi ahli matematik. Kenapa begitu? Karena ada communitarian ethics. Wah, jangan sekali-sekali ucapkan sesuatu dengan berbasis gender. Walaupun itu riset akademis. Karena riset akademis tidak pernah final. Riset berikutnya bisa menerangkan bahwa laki-laki itu tidak punya kemampuan untuk menghasilkan kecerdasan bertahan, survive, karena hanya rahim perempuan yang mampu menghasilkan survival of the fittest itu. Jadi bahkan di dalam debat akademis masih dimungkinkan orang bertengkar, tetapi mengucapkan perempuan tidak mampu berpikir matematis di Amerika itu bukan hate speech. Orang bisa bebas ngoceh apa aja tuh. Lawrence Summers nggak bakal dihukum kena pidana tuh. Lain kalau di Eropa, Eropa punya tradisi itu hate speech. Kenapa? Karena perempuan dulu pernah diasumsikan sebagai orang bodoh yang hanya bisa tinggal bersekutu dengan setan, jadi mak lampir, jadi witchcraft, jadi tukang sihir. Lalu dibakar di Eropa. Nggak ada tradisi itu di Amerika. Di Eropa Anda bicara tentang perempuan, Anda kena pidana. Di Amerika nggak ada pidananya. Tetapi di Amerika ada communitarian ethics. Orang akan melihat, do you speak gender equality, Mr. Lawrence Summers? Lawrence Summers tahu bahwa dia akan ditanya soal itu. Maka dia mengundurkan diri sebagai rektor Harvard. Jadi kita lihat bahwa banyak hal sebetulnya yang bahkan dibuktikan secara matematik, secara saintifik tidak bermasalah. Tetapi kemampuan kita untuk mengelola stok kalimat di kepala kita itu harus terjadi 0,0 sekian nanodetik. Sebelum dia diucapkan itu. Apalagi Gus Miftah adalah tokoh, itu soalnya. Jadi saya kira itu problemnya dan oke, kita mau tagih sekarang sebetulnya. Yang lebih penting adalah Gus Miftah jangan terima kalau Prabowo minta lagi. Tapi kalau saya ucapkan ini saya juga jadi patriarkis. Soal minta Gus Miftah. Jadi kita mau lihat misalnya apa argumen moral nanti dari Gus Miftah kalau dia menerima permintaan Prabowo untuk tidak mundur. Hanya itu yang bisa kita pakai untuk mengukur integritas seseorang tuh. Jadi di dalam penundaan ini kita tunggu aja. Yang kita nggak boleh tunggu adalah contoh dari Gus Miftah untuk mundurkan diri itu. Dan banyak betul menteri-menteri di kabinet Prabowo yang harusnya udah mundur lebih dahulu dari Gus Miftah.